Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nur Hasna dengan NIM H54012210068. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai structural break dan mendemonstrasikannya di aplikasi Stata. Structural break merupakan suatu perubahan signifikan dalam pola data atau hubungan antara variabel dalam suatu periode waktu tertentu. Perubahan ini biasanya terjadi dalam suatu model ekonomi, statistik, ataupun model keuangan yang menyebabkan data menjadi tidak konsisten dalam analisis yang akan diperhitungkan. Kemudian, kenapa structural break ini harus kita lakukan? Karena kalau structural break ini kita abaikan, maka model statistik ataupun model yang kita analisis itu dapat memberikan hasil yang salah ataupun bias. Sehingga dengan kita mengidentifikasi breakpoint ini, model yang kita analisis itu bisa memberikan hasil yang lebih akurat. Siapa saja yang biasanya menggunakan structural break? Di sini ada 3 contohnya. Yang pertama itu adalah analis keuangan, peneliti ekonomi, dan juga statistika. Structural break ini biasanya digunakan ketika dalam suatu data itu terjadi perubahan besar dalam kondisi ekonomi ataupun kebijakan atau kejadian eksternal. Contohnya seperti krisis keuangan, perubahan regulasi, ataupun inovasi teknologi. Structural break ini dapat digunakan di berbagai bidang ekonomi makro. Contohnya perubahan kebijakan moneter, pasar saham, ataupun dalam tren iklim ataupun sosial. Kemudian, cara kita menguji structural break ini dapat diidentifikasi menggunakan metode statistik seperti chow test, Bayes-Peron test, ataupun analisis visual terhadap grafik data time series. Setelah dilakukan identifikasi, model dapat diperbaharui dengan memasukkan variabel dummy atau variabel tambahan untuk menggunakan metode estimasi yang lebih fleksibel. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara kita menguji structural break di aplikasi Stata. Di sini saya sudah menyiapkan datanya mengenai data reksadana dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Seperti biasa, caranya kita copy paste aja dulu variabel reksadananya ini. Kemudian buka aplikasi Stata dan klik data editor. Kemudian copy paste datanya. Nah, selanjutnya kita ketik di bagian komennya ini. Untuk menggenerate data, kita ketik gent sama dengan underscore n. Kemudian gen new t sama dengan, karena data yang tadi saya miliki itu adalah data bulanan, jadi kita masukkan kata tm di sini. tm dan datanya itu dimulai dari tahun 2020 bulan Januari. Oke, selanjutnya kita buka. Nah, di sini kita ganti formatnya. Caranya klik yang bagian new t-nya ini, kemudian di formatnya ini, titik 3. Selanjutnya pilih yang monthly, karena memang datanya ini bersifat bulanan. Kemudian oke. Nah, di sini udah berganti dari tahun 2020 M1 yang artinya 2020 bulan Januari sampai 2022 M12 yang artinya bulan Desember pada tahun 2022. Kemudian kita balik lagi ke bagian komennya ini. Kita ketik set new t. Nah, ini hanya menjelaskan bahwa data yang kita miliki ini dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dan datanya bersifat bulanan. Kemudian kita bisa ketik lagi ts line text. Nah, ini kita ingin melihat grafik dari data yang kita miliki. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Nah, ini dapat dilihat secara grafik
bahwa data yang kita miliki ini memang terdapat structural break. Ini dimulai sekitar pada bulan keempat pada tahun 2021. Kemudian kita regress datanya. Kita ketik lagi regress. Kemudian rex. Nah, setelah kita regress, kita ketik juga stat SB Cusum. Oke, nah ini bisa dilihat bahwa secara grafik Cusum juga terdapat structural break pada data. Hal ini digambarkan dari grafik yang telah ditayangkan di sini. Kemudian di tahun 2023 akhir, ini ada nilai grafik yang keluar dari daerah jangkauan ataupun daerah abu ini, gitu. Terus selain itu, bisa kita pastikan juga bahwa nilai dari tes statistiknya ini itu lebih besar daripada nilai critical value-nya. Oleh karena itu, karena nilai tes statistiknya ini lebih besar, maka kita akan menolak H0 dan juga menerima H1, yang dimana artinya itu terdapat structural break pada data. Selanjutnya kita ketik lagi stat SB single. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwa nilai p-value-nya ini adalah kurang dari 0,05. Kemudian di sini dikatakan bahwa terdapat estimasi structural break ini pada tahun 2021 di bulan ke-5. Kemudian kita ketik lagi di sini stat SB ke-6 break. Karena perkiraan analisis datanya itu terjadinya itu di tahun 2021 bulan Mei, maka kita masukkan di sini TM 2021 M5. Kemudian enter. Nah, di sini kita pastikan lagi bahwa ternyata nilai probabilitasnya ini juga masih di bawah 0,05, yang artinya maka tolak H0 dan juga kita terima H1. Yang artinya dalam data yang kita miliki ini memang benar terdapat structural break di tahun 2021 pada bulan Mei. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai structural break pada data di aplikasi Stata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.